hadirin, kita lihat orang-orang di luar sana banyak paling nikmat tapi lupa. Anak-anak mudanya, saudara-saudara, Allah berikan kenikmatan masa muda, dibuang masa muda itu dengan sia-sia. Makanya di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah, kitab hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin," sabda Rasulullah. Perhati-hati, irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Napa 5 perkara kaya habib? Syababaka qabla haramika. Jaga masa muda dan panjenengan Pak. Jaga masa muda dan putra-putri panjenengan Pak, Bu. Qabla haramika, sebelum datang masa tuanah. Orang mungkin muda guna aki untuk ibadah kayak kena kuda semantap. Tapi mungkin muda guna aki maksiat, guna aki minuman khamar, guna aki ajudi, guna aki abajin, guna aki untuk jauh dari Gusti Allah, guna aki untuk menentang perintah-perintah Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Karenanya Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Diwan Syafi'inya, beliau pernah mengatakan, "Wallah hayatul fata bil ilmi wat tuqa." Sabun Imam Syafi'i. Nak anak muda dia bagus, benih si trek-trekan motor benih. Nak anak muda si bagus, bukan outfit bajunya yang keren. Anak muda yang bagus bukan dandanannya yang menor. Anak muda yang bagus bukan bajunya yang berkelas, Gucci dan lain sebagainya. Tapi anak muda yang baik, kata Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-muqtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa hadana. Ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال حبيبنا وحبيبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لجنتك بقدر حاجاتك إليها واعمل لآخرتك بقدر صبرك فيها. وقال الإمام حسن البصري رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد,
Sebatan kau la amul jaki dak kasata jana para asatid wabil khusus sebatan kau la amul jaki Al Habib Abdul Rahman Al Gadri, sebatan kau la amul jaki Al Ustad Abdul Halim, bendak kasata ja para keluargana seampun tentia sebab apa longah beten kaulah ben sataja panjenengan dalam rangka memperingati acara Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebatan kaulah amul jaki cukan Al Ustad Said terjukan Al Ustad Abdus Salam, benda kasataja para asatid sehadir tak bisa sebut aki asma'ipun. Sebatan kaul amul jaki dak kasataja para panitia penyelenggara acara Isra wal Mi'raj terjukan acara haul. Sebatan kaul amul jaki hadirin hadirat segenap para rabu para undangan seampun hadir nang acara kainto semuljah malar muka kalaban para rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, malar muka kalaban para tersaing hujan kaudaban panjenengan ecatat careng Gusti Allah Subhanahu wa taala keke orang seongko-ongko istiqamah nang dalam iman dan takwa dari Gusti Allah. Malar muka kaudaban panjenengan istiqamah nang dalam ibadah dari Gusti Allah. Dan malar muka kaudaban panjenengan sehadir nang acara malam gaentoh betetiake orang saya selamat dari dunia kantos dan ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asyukur beta Gusti Allah Subhanahu wa taala nang malam mangken Allah Subhanahu wa taala aparing nikmat segaima nikmat kaya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada setiap hamba-hambanya sampai-sampai nang dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi Allah Subhanahu wa taala saking maha kasih sayangnya belas kasih na Gusti Allah Subhanahu wa taala beni cuman orang si iman dak ka Gusti Allah, beni cuman orang separtadah dak ka Gusti Allah, beni cuman orang-orang sesemak ngereng lampana Gusti Rasulullah, orang kafir sekalipun ngoleh nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenikmatan separing aki dak ka orang-orang kafir tak bisa guna aki ka angkui masemak, ka angkui partajah, ka angkui iman dak ka Gusti Allah. Sehingga saudara-saudara nikmat kaya atamba benijang semak dak ka Gusti Allah, melainkan semakin membuat dia mengingkari akan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kau depan panjenengan orang-orang si iman, orang-orang separtaja dak ka Gusti Allah, semakin Allah berikan nikmat, semakin Allah berikan daripada kasih sayangnya, maka orang-orang yang beriman akan menjadikan kenikmatan tersebut sebagai sarana atau sebab jalan agar orang tersebut menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Engki kaya nikmat saudara-saudara, nikmat dari sekian banyak paparing nikmat dari Allah. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit nang dalam kitab At-Tabu nikmat sepaling raja, selestari nikmat iman, selestari nikmat Islam. Engki kaya nikmat kau laban panjenengan patetiaki umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka nikmat para rabu, nikmat sepaling raja. Ini nikmat yang paling agung, ini nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai di dalam suatu riwayat dari Wahab ibn Munabbih di dalam kitabnya Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad nang dalam setong kitab Sabilul Idhkar cerita aki enelekan Nabi Musa alaihi salam mendapatkan satu lembaran yang mana di dalam sahifah catatan atau lembaran tersebut tercatat ada suatu kaum bersetong kelompok sepagi terbit aki pagi bangkit aki
yang mana wajahnya kal qamar lailatal badri, wajahnya terang bagaikan bulan purnama. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, ya Allah, umat pasera saya bangkit aki sarang ajunan tera robana akatia bulan purnama. Maka disebut aki sarang Gusti Allah ijawab, wahai Musa, umat saya bangkit aki bisengko wajahnya bagaikan bulan purnama, kaya adalah umat tentang kekasih umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir dialognya Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, mana bisa engkau tak bisa teti umat Muhammad, mana bisa engkau tak bisa teti bagian umat Muhammad, tak bisa oleh kamu jangan umat Muhammad, faj'alni min ummati Muhammad, jadikan aku bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ini adalah pemberian yang sangat agung. Ini adalah pemberian yang sangat istimewa. Bahkan sekelas Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad tak yetini para rabu, tak ikapulaki para rabu. Tapi kau leban panjenengan tak pernah atuh, kita tidak pernah meminta dijadikan umat Nabi Muhammad, tetapi Allah telah menakdirkan dan menulis kita di Lauhil Mahfuz bahwa kita dilahirkan di akhir zaman sebagai pengikut dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat ento hadirin para rabu, nikmat separengi sareng Gusti Allah nikah tetiaki nikmat supaya kaulah benpanjenengan menjadi orang-orang yang tergerut, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, saya muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan ini nikmat adalah nikmat yang besar, ini pemberian adalah pemberian yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya muljaki sareng Allah. Mungkin kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat begitu banyak, Allah berikan harta begitu melimpah, Allah berikan nama yang dikenal di tengah-tengah masyarakat, tetapi harta, nama, kedudukan, kesempatan mereka gunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka alhamdulillah dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah, pada malam hari ini kita gunakan untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin bisa kita hitung. Sekian banyak nikmat-nikmat, saudara-saudara. Kau lebon bensampian ngabus taretan-taretan kaum muslimin si besar nang eroma sakit, cabut sakuni nikmat sareng Gusti Allah. Allah cuma cabut sedikit nikmat. Mereka kalau ingin bernafas pakai selang bayar 2 juta, saudara-saudara. Kau lebih sambian menghirup udara bebas, menghirup udara yang tidak diminta bayar oleh Allah, tidak dipungut biaya oleh Allah. Malaikat ento hadirin para rabu, nikmat semacam ini jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadikan nikmat-nikmat kaya separengi sareng Gusti Allah, kaangkuy masema, kaangkuy ngereng lampaipun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat ento hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang berakal akan menggunakan akalnya untuk apa? Untuk bisa menggunakan setiap nikmat mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang setan di akal, orang yang tidak berakal, orang yang tertipu dengan hawa nafsunya, orang yang tak memiliki dalam kecerdasan akalnya, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Asy-Syaikh Abdul Lais As-Samarqandi yang berjudul Tanbihul Ghafilin, kitab saya sengaja etoles, kitab saya sengaja paringi judul Tanbihul Ghafilin sebagai peringat bagi orang-orang yang lupa.
lupa akan nikmat Allah berikan, lupa akan kekuasaan Allah berikan, lupa akan harta yang berlimpah Allah berikan, sehingga dikaranglah kitab tersebut saudara-saudara oleh Al-Imam Abu Lis, agar kita yang diberikan nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat segala-galanya, agar kita tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Beruntung orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, hawa nafsunya sebagai budak. Fawailun, dan calaka kata Nabi Muhammad, calaka bu, calaka pak, liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Orang yang menjadikan akalnya menjadi budak, hawa nafsunya sebagai ketua atau pemimpin. Tidak jarang di antara kita saudara-saudara yang akalnya kalah dengan hawa nafsu, yang akalnya kalah dengan keinginan-keinginan hasrat yang tidak baik. Makanya saudara-saudara, pengajian akadika intoh supaya sambian ika bisa semak dekat Gusti Allah, supaya sambian bisa ngereng lampana Rasulullah. Dari sekian banyak manusia yang lalai, mudah-mudahan kita tidak terjadi orang-orang yang menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ni kebanyak bu, nikmat ni sangat besar. Maka alhamdulillah, walaupun akal kita sering kalah, walaupun akal kita senantiasa sering ditunggangi hawa nafsu, maka alhamdulillah di malam hari ini akal kita menjadi menang, akal kita menjadi unggul, akal kita menjadi pemimpin, walaupun hanya beberapa saat saja, untuk bisa duduk di majelis ta'alim, untuk bisa duduk di majelis shalawat, untuk bisa duduk mendengarkan manfaat, faedah, nasihat di dalam majlis perkumpulan ini, yang di dalamnya dibacakan zikrullah dan bersolawat kepada Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita lihat orang-orang di luar sana banyak paling nikmat tapi lupa. Anak-anak mudanya saudara-saudara, Allah berikan kenikmatan masa muda, dibuang masa muda itu dengan sia-sia. Makanya di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah, kitab hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin," sabda Rasulullah. Perhati-hati, irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Napa 5 perkara kaya habib? Syababaka qabla haramika. Jaga masa muda dan panjenengan Pak. Jaga masa muda dan putra-putri panjenengan Pak Bu. Qabla haramika, sebelum datang masa tuanah. Orang mungkin muda guna aki untuk ibadah kaya kena kuda semantap. Tapi mungkin muda guna aki maksiat, guna aki minuman khamar, guna aki ajudi, guna aki abajing, guna aki untuk jauh dari Gusti Allah, guna aki untuk menentang perintah-perintah Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Karenanya Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Diwan Syafi'inya, beliau pernah mengatakan, wallah hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Sabun Imam Syafi'i, nak anak muda dia sebagus benih trek-trekan motor benih. Nak anak muda sebagus bukan outfit bajunya yang keren. Anak muda yang bagus bukan dandanannya yang menor. Anak muda yang bagus bukan bajunya yang berkelas, Gucci dan lain sebagainya. Tapi anak muda yang baik, kata Imam Syafi'i, mereka yang tumbuh dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Maka itu Imam Syafi'i sering apa ingin nasihat dek kau leban panjenengan. Sering Imam Syafi'i mengabarkan, apa kata Imam Syafi'i? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, kata Imam Syafi'i. Kalau masih muda belajar, kalau masih muda ngaji. Mungkin muda sanggup ajalan pada pengajian datang. Mungkin muda terbun Imam Syafi'i, mun beda ulama datangi ziarah asowan. Benih mun musim kelebun hadirin Pak Edo tengi kelebunah. Mun musim kelebun hadirin Edo tengi jombong jaga datang ke ulama. Utlubun nasihat, minta nasihat, berikan apa yang diinginkan oleh ulama. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya,
Man zara aliman faka'annama zarani. Siapa-siapa orang yang berziarah dekat ulama, pada bang aziarah dekat sengkok sabuna Rasulullah. Sampian datang ke kiai, sampian datang ke orang soleh, sampian datang dekat orang alim, pada akatia sampian datang dekat Gusti pun Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun bekto ngaji bersemangat para rabu. Cek bekto pelian kerebun sampai semangat pola boleh besena. Mun bekto ngaji bersemangat. Pala soro solawat solah. Pala solah zikir adik. Ya bu sakit dirkila mungkin ocen pada macam ajem petek kening ocen hadirin. Bersemangat anak pahabet. Ka'ab al-Akhbar salah satu tabi'in mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ilmi bada linnas." Sing apa halan hadir majlis ilmu ni kaya papatung kesambian. Andaikan pahala di majlis ilmu ini ditampakkan oleh Allah kepada kita yang hadir, laktatalu, kita akan saling membunuh untuk bisa duduk di majlis ilmu semacam ini. Maka namun datang ni kepayakin, peparing Allah ni keraja. Bagi orang yang sedang ke majlis bagi orang yang sedang ke majlis bagi orang yang sengaja pengajian hadirin, ocon tak jadi masalah. Ocon jangan menjadikan sebab agar kita jauh dari ilmu. Sampai dikatakan Imam Syafi'i, man lam yuhibbil ilma la khaira indahu. Siapa orang yang tak suka dengan ilmu, man lam yuhib, orang yang tidak suka dengan ilmu, orang yang tidak punya keinginan untuk menuntut ilmu, la khaira fih, tidak ada kebaikan bagi orang tersebut, saudara-saudara. Mangganah jangankan ocen, sambian kanto semak gulu dari Pontianak hadirin. Sambian oning jalan ni ada ingat apa? Datang anapa? Bukan karena diundang saudara-saudara, bukan karena saya ini dipakai untuk memberikan tausiah, tidak. Tapi saya datang saudara-saudara untuk membuat senang hatinya Nabi Muhammad dengan menyampaikan ilmu agama. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, ma syai' yasurru qalban Nabi. Tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan hati Nabi mithlu nasril ilmi, seperti orang yang menyebarkan ilmu agama, wal amal bihi, dan orang yang mengamalkan ilmu agama. Maka itu saudara-saudara, dakwah nikah tabuna para ulama, ma aradtul baqa'a fid dunya. Sengkok tidak mau, kata para ulama, aku tidak ingin untuk hidup kekal di alam dunia illa li thalat, kecuali karena tiga. Apa yang pertama? Litablighil ilmi, linasyril ilmi, untuk menyampaikan ilmu, untuk mendapat nasihat, untuk ngajaraki orang ilmu, untuk ngajaraki orang yang sedang bagus tapi bagus. Nomor dua, wali qiyamil lail, untuk jaga malam hadirin. Ulama ni kata anda pak, oh diabid nang itunya. Pita sareng kau le panjenengan, mun kau le panjenengan terus oh diabid nang iyalan pun. Dunia umur 40, umur sebitek tak aroma letua. Aroma sakit ngo. Celana ngakui lepis, kemudian sepatu pancos, obu lepote, semer celeng. Tak aroma sejak mati ya. Itulah saya dengan anda. Berbeda dengan para ulama. Ulama ni kata anda oh diabid nang alam tu. Kata para ulama, saya ingin hidup di alam dunia, ingin kekal dengan tiga sebab. Yang pertama, untuk menyampaikan ilmu agama. Yang kedua, untuk bangun di waktu malam, sholat tahajud. Yang ketiga, litarbiyah di auladina, untuk mendidik anak-anak kami. Mun telok ditada, cenda odi nang alam dunia abid hadirin. Cenda. Apa? Dunia nikah kan dengan orang lalai. Sampai di dalam kitabnya Al-Imam Ghazali Bidayatul Hidayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha." Dunia nikah laknat. Dunia nikah terkutuk. Mal'unun ma fiha, apa saya ibadah dalam laknat sareng Gusti Allah illa zikrullah.
kecuali orang seatikir dekat Allah. Wa aliman au muta'alliman, kecuali orang sealim ben orang senyare mun sampean beni golongan setelok nikah, naudzubillah, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Mangkana Pak mun beda pengajian niat supaya kau selamat dari orang yang laknat sareng Allah. Karena orang yang selamat beda telok, orang yang atikir, orang yang alim, atau orang yang nyare atau orang yang nyare Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kata Nabi Muhammad, jaga bektongo dona sebelum datang masa tu anak-anak muda. Cuman semakin budi nggak cuman lambek, cuman semakin apa habis montan di ilmu tak kira kaya orang. Apa kata Imam Syafi'i? Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang punya ilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang bodoh. Orang yang sandi agama tak kira pada pun orang yang tak ngerti agama. Allah ta'ala dalam Al-Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kata aki pada orang yang sandi ilmu dan orang yang tak andi ilmu. Pada orang andi ilmu dan orang tak andi ilmu pada sebelum para ulama ay la yastawuna abada la fid dunya wa la fil akhir. Orang seandi ilmu tak kira pada ben orang setaan di ini mah tak pada la fid dunya wa la fil akhirah. Dunya tak pada ngapan boleh nang akhir, ngapan boleh nang akhir. Orang-orang alim pak seandi ilmu Sabun Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba. Siapa orang yang ngelakoni amal bagus maka laki atau bini janjina Allah pao dia orang kalaban pao dian sebagus sesae. Orang tak kira amal bagus, tak kira amal soleh, munta andi montak ngerti makanya orang seandi ilmu tak kira bakal pada dan orang setaan di ilmu. Malah kento nak kanak muda kuna aki masa muda nak kaangkoy nyare, kaangkoy ngaji ilmu, kaangkoy ajar ilmu. Kenapa dikatakan? Karena kata Al-Imam Syafi'i, saghirun idal tafat alaihi al-mahafilu. Orang yang tak punya ilmu itu kecil, munalong-polong beng orang. Orang yang setaan di ilmu, along-polong beng orang. Kecil, tak keriar-keriar. Tapi anak muda di ilmu, apolong beng orang tua, yang kei. Apolong beng anak muda, yang kei. Apolong beng pejabat, yang kei. Apolong beng orang yang di TC, yang kei. Apa? Ilmu na beda. Ilmu na ba? Apa mun sampean tandi ilmu, cuman kan badan raja soga tegap kekar tandi ilmu. Saghirun idal tafat alaihi al-mahafil. Ini Abdullah ibn Mubarak tak raja sampean badan. Abdullah ibn Mubarak koros, coba. Tapi raja sekalipun di masanya Syekh Abdullah ibn Mubarak kalah tersohor dengan kemuliaan Abdullah ibn Mubarak yang memiliki ilmu baginda Nabi Muhammad. Abdullah ibn Mubarak, sampean oning Abdullah ibn Mubarak pak, coba Abdullah ibn Mubarak. Nah, dalam riwayat nih kak, mau tebang kini tak pernah. Coba, mau jalan tak sendaran, tapi satu dia nak. Mun Abdullah ibn Mubarak ini sudah masuk satu kampung, semua kampung itu akan mencium tangannya Abdullah ibn Mubarak. Sampai raja heran, wahai menteri-menteriku, para sahabatku, saya mau tanya, itu siapa? Sebenarnya kampung A2, Abdullah ibn Mubarak, faqihu hadal zaman. Orang yang paling faqih yang zaman sedia, Abdullah ibn Mubarak. Hukama fi hadal zaman, ahli hikmah na orang zaman ria. Oh pantas
encan raja pantes karena andi el. Karena andi el. Karena ngerti el. Muntah andi ilmu saghirun idal tafat alaihil mahabilu. Tapi muntah andi ilmu ada gini bu. Ada tak kira harga orang. Mangkan anak-anak muda menturut tinak anak muda saya bagus. Cak lepah guna aki masa muda nak kaangkui nyare. Kaangkui nyare. Kaangkui nyare. Ilmu sampai sekarang itu geluh saya pada pak ngerti apa tak ngerti. Paham ngerti paham. Masa muda jangan dibuang sia-sia, tapi gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari ilmu agama. Sampai sini paham? Jelas? Udah heran, ini ke kampung nap mereka. Kampung baru. Ngaji. Mau ngaji apa jauh apa kenceng? Coba tiba nak orkes baru semangat. Apa boleh? Nonton bal semangat. Masyil faedah sebelum para ulama. Ada faedah nonton bal juga. Masyil faedah atau kardi. Mau nyari ilmu pesemah. Semangat. Tak boleh. Iki paham. Alhamdulillah Habib paham. Udah iya. Ngerti apa tak ngerti? Paham apa tak paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan jadikan hujan sebagai pelemah atau menyurutkan semangatmu dalam mencari ilmu. Jangan. Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi ngaji, bu, ngaji. Oh. Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau menjelaskan hadis Rasulullah yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Encan ulama benih kena ngejena. Siapa sih orang kena ngejena? Cina aku rudana ke ulama. Jadi sebagian ulama ngocak apa? Indonesia ini Muslim tersebar karena dai-dai dari Cina. Kan bila dai dari Cina? Ada dai jadi Yaman. Dari di mana? Yaman. Hadramut. Baca di dalam kitab, baca di dalam biografi, baca di dalam sejarah-sejarah. Di antaranya Ahmad Mansur Suryaganda andi buku nama api sejarah. Cetak tulis dari Yaman, ini dari China. Kan ada ustaz pas ceramah. Kita nih bersyukur dengan orang-orang Cina. Islam dibawa dari Cina, jangan siapa. Iya lebih etapa pun bese. Paham? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang berjudul Sabilul Idhkar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hei orang yang sandi iman, at-taqwa'ah, takut dan Gusti Allah. Wa qulu qawlan sadida. Pada pak sebener. Pada pak cek takut. Ada cerita Islam datang dari China, ada pun dari India betul. Karena pedagang-pedagang, ulama-ulama dari Tarim, Hadramut, dari Yaman, mereka ada yang menjadi pedagang, kemudian mereka dari India berjalan ke Asia sampailah di Indo. Kudu baru ngeding mun dari China hadirin. Baru Wali Songo dari Yaman, bagi dari China. Pak Badu Ustaz ngocak, Wali Songo dari China kan bil. Ada cerita dari Yaman hadirin. Makanya kata Aki ittaqu ahlal Yaman hum araku afidatan wa aliyanu quluban. Orang yang paling lembut hatinya orang Yaman. Orang yang paling bagus akhlak ke orang ya Abu Musa Al-Ash'ari andi nak potoh sedeki saudara-saudara cucu-cucu beliau Abu Musa Al-Ash'ari ini menjadi pendiri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita ini Ahlus Sunnah namanya Ash'ari, Maturidi, Zahir Ghazali,
batin syadili. Ambil ketuoning hadirin. Ini macam semakin. Agama seakan-akan dibuat bingung dengan orang-orang. Makanya alhamdulillah, walaupun banyak ustadz-ustadz seperti itu di luar, tapi kita tidak kekurangan ustadz-ustadz yang istiqamah, zahirina 'alal haq. Semada pak saya bener kaya bener, saya salah kaya sah. Saya bener pada pak bener, saya salah egonya sah. Oleh punten saya salah ego bener. Jawab oleh bener. Saya bener salah oleh bener. Oleh Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui yang dikhianati oleh matamu, wa ma tukhfis sudur, apa sih bener dalam mata. Mangkan ulama-ulama semakin ke tengah teh Pak, mengedingi YouTube tengah teh. Boleh saya anti tahlil, boleh saya anti maulid, boleh saya ngocak semua agama itu sama, sekuler namanya. Boleh liberal. Hari kemarin kaji begula, tak aceng lanceng neka masalah Isra Mi'raj. Orang liberal tak percaya. Hadirin, maka itu gunakan masa muda untuk cari ilmu. Yang kedua kata Nabi Muhammad, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang kedua, wasihhataka qabla sagamika. Jaga masa sehat sebelum datang masa sah. Orang kalau masih sehat, masya Allah, semua dimakan. Kalau kata orang Pontianak dipajau semua. Tapi kakak lar sabar lar mangkeh. Yang penting le masak bengkuah, rendang, oh ada babi kakak. Makanya kulu min thayyibati ma razaqnakum sabun Allah. Kakan saya halal, kakan saya bagus. Saya haram tak boleh kah? Saya haram tak boleh kah? Tak boleh hadirin. Khamar tak boleh minum. Menginum apa beb? Marjan boleh. Ale-ale. Apa boleh? Sirup-sirup. Khamar tak boleh. Kenapa tak boleh khamar beb? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Khamar tak boleh, judi tak boleh, menyembelih kurban untuk berhala tak boleh, ngundi nasib aku anak panah tak boleh, haram kata para ulama. Pas beda orang ngocak. Tapi kalau enak khamar bib untuk mengatim badan dek remebib haram. Sekali haram tetap haram. Cek ulala, cek nyare hela-hela tak usah. Sebut Imam Ghazali apa? Orang yang suka nyare hela aja, orang kezuhudan ada orang. Tak anda tengah dalam urusan agama tak anda. Maka Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiyatul Mustafa di Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Ali, man akalal halal safa qalbuhu. Hei Ali, siapa orang yang makan makanan halal, hatinya bersih. Wa man akalal haram mata qalbuhu. Orang yang sengakan haram, khamar ayo, judi ayo, apa boleh, sabu ayo, babi ayo, ekakan kapi, olar mayu, sabu mayu, buaya kapi akan. Mata qalbuhu. Ate nama? Mate. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mun ate le mate Pak. Tanda apa bersih? Fazadahumullahu tambah penyakit. Malah ke ento bu, kuna aking masa muda sebelum datang masa tu. Aduh sambian bu, bu kini lagi. Pak bapak dia datang ke sepon sambian, tanya Abi, Pak, bapak nyesal tak jadi orang tua? Aduh cong, sampai cong ngoncung nekuk sok. Aduh cong, cakit ngode cong. Engkau ibadah cong, sampai cong ngoncur cere kan resore kulapku. Aduh cong ni sada cong. Saya ngangkok lambek muncuk cong tangak riya nak. Pesak cong muncuk cong. Takut todus saya ngangkok tua cong kan di bapak nyesel mun lah tu. Mungkin ngode tak kira, ingat deh, tak kira nyesel. Mula tu dekik teneku, nak teku akhirat jom. Nyesel Pak.
Sambian semakin pada Ramadan bisa bajang sholat tarawih mun setua ada pak umur belum polo petong polo sebiter tokot tenget terana ada tak bisa. Makanya mumpung masih sehat gunakan sebelum datang masa paham? Paham? Jelas? Ngerti? Saya nomor telok jaga teman Rasulullah wa ghinaka qabla fakrika. Jaga masa mun andi soki andi bese kiri ngaki sebelum datang masa mes. Oh kalau masih banyak duit aduh ayo rek shopping dia maaf dia tas-tas branded untuk apa. Di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali ini pernah memberikan satu kutipan nasihat. Apa kata beliau di dalam kitab Minhajul Abidin? Saya heran, ajibtu, aku heran, aku kagum, aku terheran-heran, kata Imam Ghazali, orang yang sibuk memperbaiki zahir yang itu hanya dilihat oleh mata manusia, tapi dia tidak membersihkan hati yang itu dilihat oleh Allah. Paham sampean? Betul muana kelampina anyar bagus genteng rok oman memang boleh sunnah wangi-wangi tapi jangan israf, jangan berlebihan, jangan boros dengan urusan-urusan dunia. Tanya apa becek? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kaya pak ngabes tanya sampian. Allah melihat hati kita, bukan dohir, bukan tampang. Makanya kita Imam Ghazali, saya heran orang memperhatikan dirinya, jasadnya. Ate tak perhati-hati. Padahal ate kaya kenangan Allah ngabes tempat Allah melihat. Makanya ibu-ibu, bu, mun datang ke pengajian citin ratin biasa. Seandik laki biasa. Oleh aten jangan berlebihan. Berlebihan itu tidak boleh dan tidak baik. Berlebihan itu boleh dan baik dalam dua hal, dalam cinta dan juga dalam ibadah. Cinta lebih sambian, laki cinta boleh. Kemudian cinta ada ke ulama oleh, tapi cinta kepada sesuatu yang fana jangan. Cinta kepada makhluk yang fana jangan. Makanya kita dikaitkan wajib mencintai Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini bu, kalau mau berbicara cinta Allah, cinta kita ini hanya cinta dengan sesuatu yang fana. Kata Rabi'atul Adawiyah di dalam kitab dijelaskan apa kata Rabi'atul Adawiyah. Beliau mengatakan wa anta ta'sil ilah, engkau bermaksiat kepada Allah, wa anta tudhiru hubbahu, sementara engkau menundukkan, oh saya cinta, saya ini rindu dengan Allah, saya ingin jumpa dengan Rasulullah, wa anta ta'si, sementara engkau maksiat, ta'sil ilah, engkau bermaksiat. Wa idza ja'al lail, kata Allah, nama anni, malam datang tedung, masa cinta ada ya? Idza ja'al lailu nama anni. Biasanya orang soleh itu bu, kalau malam datang, waktu malam sudah datang. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Apa jeng? Mengkau leben sampean kan inje. Celing dulu, kalau lulus, habis ceramah. Muli habis musim celep. Nah, ini kan kau leben sampean, kira apa tak itu? Musim ngode kan tak tahu, buka sekali. Saya tua. Musim celep bib, agak anu pesanta sebunyi bib. Arab paring Roma lain bib, baru mana? Kelu, mun ngacing Akhir mula-mula lepor penjang. Betul, ngacing ngaci hadirin. Wah menyala ini. Makanya para ulama salaf kalau datang waktu malam habis waktunya untuk ibadah. Di dalam kitab dijelaskan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain kompoya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, beliau itu sholat malamnya 1000 rakaat.
1000 rakaah, 1000 rakaah, 1000 rakaah. Pantes mun masuk suar. Kalau saya dengan anda kan, jangankan sholat malam, zuhur, asar, maghrib, subuh elang. Zuhur, asar, maghrib, subuh, isya'an elang. Pas masuk surga diri di rumah. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, ya umur belasan tahun, umur beliau 14-15 tahun, sholat malamnya 200 rakaat. Ini kalau gula tanya si adik nih, saya sampingin apa? Saya dalam termasuk dan gula. Umur kenapa semakin sampean? Sekat. Umur berapa? Sekat. Pernah bojeng 200? Tak pernah. Jujur tak napa. Walaupun terkadang jujur itu menyakit. Tidak apa-apa. Makanya kalau cinta bilang cinta, kalau tidak bilang tidak. Jangan tidak cinta bilang cinta. Kenapa? Karena itu pengkhianatan dalam cinta, saudara-saudara. Paham? Apalagi memberikan harap. Ya Allah, mulai beri harapan. Engkau diki alamar, diki mulai namuntuk, bentak kah? Tunggu ternyata di sebini. Tunggu muntuk 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya apa? Dia bahagia dengan orang lain. Sakit apa tak sakit? Jawab, sakit apa tak sakit? Sakit. Makanya khianat tidak boleh. Kapan boleh dalam urusan ibadah. Makanya ulama salaf dari kecil, Pak, diaman, anak kecil, mun malam tak ada nggak anak malam ini sah, mun anak gede aja, amin bal, amin. Karena apa bib, amin bal nak anak kening, deki mullah masa balik, kebiasaan main bolanya diganti dengan sholat malam. Sehingga mereka agar terbiasa bangun malam dulu, walaupun main jaga, ayo, jaga. Alam main bal benjat. Tapi nanti kalau sudah masa balik, mereka diganti kesibukan awalnya main bola, bangun malam, diganti dengan ngaji, baca Quran, daras, sampai datang subuh dengan sholat malamnya. Makanya diaman, dah heran Pak. Diaman kata para ulama, tombu komis jadi wali. Sambian tombu komis. Jadi bapak. Ini iya man, tombu komis jadi wali. Wajar, omong 9 tahun hafal gur. 9 tahun hadirin. Belasan tahun hafal kitab. Kan tuh belasan tahun main ML. Pus. Lupa teh. Serang. Beri deh iya. Naudzubil. Orang mau namain, maka tak meso tapi meso hadirin. Makanya saya mutul mar'u ala ma asya'alih. Orang itu akan mati tergantung kebiasaan hidup. Mun biasaan odi, kurang ajar kau. Apa bodoh kau? Nah, dari mati orang lagi. Tapi kalau kebiasaan hidupnya zikir, baca Quran, sholawat, maka insya Allah mau mati dalam keadaan macakur, dalam keadaan mau sholawat. Paham sampai sekarang toh? Kuna akhir rezekina sebelum jadi orang mes. Banyak orang kaya pelit dengan hartanya, saudara-saudara. Gak ada sombongan untuk masjid. Beri kesini, nyeraki dulu. Keluar dari buku masuk boleh, sare boleh, kening maunya nak. Oh iya, 500 untuk mas. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi sudah ngasih tahu. Apa kata Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah? Ya Aisyah, mana kosomalun min sadaqatin bal yasdad. Tak kira korang sepak keluar harta yang disedekahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah, bal yasdad, kecuali bekal atam. Mun bade tamoy cere-cere beri engkot cuman tahu ya. Beri ngakak, misal dari jauh dikit kan, pada orang sesat. Mau kemana Pak?
Ini nak Pontianak saya ini bingung. Oh sini dulu Pak, musim hujan. Beri kopi, enggak Tapi insya Allah kalau orang Madura saya tak kebetir hadirin. Apa? Dari lamba orang Madura, tak kenaki sopaja memiliki tata krama dan senantiasa lambe dekat kamu ereng kantong masya Allah, masya alhamdulillah cok deki aduh tamu tak boleh beli kopi macam mana tak ada kopi ni kayak canggih bini tapi mas baru ya termas aja arjung bola lek ngelaki yang parit boy aja nama mana teng boleh apa tak boleh berarti lebih parah minta sombongan untuk masjid kota bentuk pun kita depak nak kanak jangan berkota amal tutup lah bang pas ngocak bu ada bapaknya bapak baru turun padahal ini remi dulu aja orang cer al-bakhil kata Nabi Muhammad orang yang pelit garibun minan nar ba'idun minal jannah wa ba'idun minallah orang yang secerek grikeng itu coba artinya cerai orang yang pelit jauh dari surga jauh dari Allah garibun minan nar semak dek kanara paham sampai sekarang tuh jelas gunakan kalau kita punya uang sebelum datang masa kita tidak punya yang nomor 4 wah ada lemak kena 4 lanjut apa Joko ya jawab lanjut apa Joko jawab Pak Kencang lanjut apa Joko siap ngaji ya jawab siap ngaji ya semangat takbir kelu mak saya tanah bu alhamdulillah orang pula tanya nikmat kau leban sampai nikah peparing dari pasera jawab peparing dari pasera sehat sakit kau le peparing dari pasera jawab peparing dari pasera harta dan kula ben panjenengan dari pasera anak ben bini laki kula dari pasera Sera pangeran kau le ben panjenengan sera nabi kau le ben panjenengan Nabi Muhammad kekasih pasera Nabi Muhammad sera pangeran kau le ben panjenengan jawab sera pangeran kau le ben panjenengan sera sekekal abadi tak kira mati sera tak bakal ancur sera sebakun beda takbir sallu ala Nabi Muhammad paham sampai sekian toh jelas orang ke Antoni ke parit baru nangkin takbir bola mailang ngantuk ke alhamdulillah semangkin nomor 4 lanjutkan apa Joko jawab lanjut apa Joko Ongguan penyaring suara ndaknya di Ongguan semangkin pokol 10:30 lanjut apa Joko tak takut masuk angin ojen lanjut tak takut lapar lanjut jawab pelan tak takut lapar lanjut dikit masuk angin lanjut dikit kerja lepeng lanjut takut ngaji takbir sallu ala Nabi Muhammad candetan kirki sapering-ceringan juga benar. Kalau saya sih hukumnya cuma satu, masak bodoh kati kau lah, kau tak suka iya kati kau. Kenapa tanya ki? Orang parit baru je orang cuba arah pemangun ceng Habib Rehan cek kikir masak bodoh kati kau lah. Kau senang silakan caci maki aku, betul?
Yang penting kau senang. Bu, kata Imam Syafi'i, ma salimallahu min sabbil baliyat wa nabiyul huda. Orang itu tidak akan selamat dari mulutnya orang lain. Contohnya apa, Bib? Allah saja diomongin sama manusia. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi bilang Allah itu punya anak namanya Uzair. Wa qalal Masih ibn Allah. Orang-orang Bani Israel mengatakan Isa al-Masih itu anak Allah. Jadi pangeran bayi tak lepas dari tunging ngamanos. Allah, tahu Allah, zat yang suci. Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam ki ketunging ekoca andi ma salimallahu min sabbil baliyatin wa nabiyul huda fa kaifa ana, kata Imam Syafi'i. Allah kata Nabi Muhammad dituduh tukang sihir. Fa kaifa ana berma boleh sengko tabul Imam Syafi'i. Manusia dia alhamdulillah. Yang keempat, saudara-saudara, kata Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Wa faraghaka qabla syughlika. Jaga masa lapangmu sebelum datang masa sibuk. Mungkin andi bakto ibadah. Bu, pasaan dia benih bulan ngebai kue benih. Bulan untuk ibadah. Nanti Ramadan pertama salatu minat tarawih. Masjid dari awal sampai budi tak muat penuh. Kenapa tak ikut? Kenapa tak ikut? Ramadan dapat 10 hari sehari masjid dah haram kejem tak ada orang. Ya apa tak iya? Aku lihat bu temu bola. Are beun saya ketungin bu. Pakai nak lihat tok bayi. Iya apa tak iya? Engki bu. Waktu Ramadan 10 sampai 15 itu adalah malam di mana Allah, saudara-saudara, membuka pintu sorga, menutup pintu neraka. Awal bulan Ramadan adalah malam Allah menurunkan serami keluar serami telo pasaan oleh 10 sampai 15 cek sare masjid ini mau serungi sare ngugunya serungi jalan tak bisa jalan hadirin motor sepedaan tak bisa akhirnya jalan nyari apa Bib? Nyari kelam mulai cucun baru tak rebut ini mau ada kenang lain mulai kodong SKD jo seru nih mulai neng SK. Maka itu saudara-saudara, waktu Ramadan datang gunakan untuk ibadah. Kita Allah berikan waktu bisa bertemu dengan bulan Ramadan, gunakan untuk ibadah. Gunakan untuk ibadah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam kitab Ghayatul Mawaid bahwasanya bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Qur. Al-Imam Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan wawadib ala darsil Quran fa inna fi tilawatihi al-iksira wasyarha lis-sadri ala innahu bahrun muhitun wa ghayruhu minal kutubi anharu tamuddu minal bahar tadabbur ma'anihi wa rattilhu khashi'an tafuzu bil asrari bil kanzi wad dukhuri. Ajar Al-Quran, ajarkan anaknya Al-Quran, Bapak. Jangan ajarkan main TikTok, saudara-saudara. Nah, karena dari masih kecil dia ajarkan joget-joget di depan kamera. Raja nah, setiap apa? Belu sabeh. Setiap belu, udah iya. Apa? Dari kini ya cari aju kit. Dari kini ajari Saya teringat dengan zikir-zikir orang dulu sebelum menyambut sebelum sholat jamaah. Embu mati kapi lema beda seatua.
Anda tidak akan bisa menjadikan anak Anda mengirimkan doa, mengirimkan yasin, mengirimkan fatihah kalau tidak dididik dengan pendidikan agama. Dikit gini bu, ajari ngaji, mun la tua male tak roh. Paham? Paham? Gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sibuk. Mungkin ngode bu ibadah, punya waktu lapang, gunakan ibadah. Sampai di sini paham tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Nomor 5. Wow, tak malam kena. Punya apa sih mojon? Lanjut coba. Nomor 5, yang kelima kata Nabi Muhammad, jaga hayataka qabla mautika. Jaga masa hidupmu sebelum datang masa tua-tua. Siapa sih ngocak aja saya salah boleh. Jaga masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ngeding bu. Harilah susah ngaji ke bumbu. Serong ngeding atau nging. Allah, jagalah masa hidupmu sebelum datang masa tuamu ya. Kalau tua itu gandengannya dengan masamu, kaya gandengannya dengan masa hidup gandengannya dengan masa ngerti bu? Duh mau impor baru kena. Saya nggak gula nih kita abili tak kira nyareng dina kaya. Harap beb, waduh, ada solo ngidingi pengasir lagi apa tak? Tapi insya Allah ibu-ibu di sini wanita-wanita soleha, amin. Reng bini sit anda ketunya, amin. Mun tade, mun bodoh, bu, siapa tanda dunia, bu. Insya Allah nih orang-orang sini tidak suka dengan duit, amin. Mun tade, mun bodoh, bu, lemeh bu bayi sare. Hadirin yang kelima kata Nabi Muhammad, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Nah ini cocok pembahasan kita dengan haul pada malam hari ini. Saya tidak akan bahas masalah Isra Mi'raj. Saya pertama, Isra Mi'raj sudah sering disampaikan. Kedua, ini masuk sudah bulan Sya'ban, saudara-saudara. Sebenarnya tidak jadi masalah, karena kita mengambil substansinya, inti dari acara tersebut, yaitu sholat, perintah Allah dan sebagainya. Cuman saya tidak bahas tentang Isra wal, saya bahas tentang haul. Yang kelima, jaga masa hidupmu sebelum datang kematian. Orang kalau hidup pak, ya Allah, semuanya diperbuat abajing. Mungkin kalau masih hidup minum narkoba lah, nenggok apa namanya arak tua, belum lagi putau, belum boleh apa namanya gele, macam-macam lah bokok, ganja, heroin, belum boleh minuman-minuman keras. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Sebini, wah. Karena ratin baru mare bonding tak godungan. Ding bu, sasare pare tak oleh ha. Hari ki umur sasare pare lagi betong saya. Tak awal Pak Bapak ini harusnya punya apa? Punya kecemburuan. Mun bini saya saja beki Pak. Beki angku sore. Tak godungan aban kemban. Iceling orang lebat amit. Padahal beri amit luah, mata nyeling. Paham? Ngebayaki WC pak, motor Andi, motor Scoopy, Vario, NMAX, PCX. Kena ngagak mirade itu. Iya apa tak iya? Ngebayaki nih, masa bini sampai nyeling orang laki lain beri mahram. Ya bu pada kia sadar diri lah. Punya badan tuh untuk suami, bukan untuk orang lah. Kan sudah saya bilang, jangan pernah berkhianat dalam cinta. Umun selake, laku mas, nyala besar. Tapi betul nih beki berceling ke orang lain. Na'udhu. Perempuan itu kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya beliau dijelaskan. Apa kata Nabi Muhammad? Laula anna Allah satara al-mar'ata bil haya lakanat la tusawi kaffan min turab. Reng dini jia senga ata tutup kala ben rasa todus salam Gusti Allah.
pada beng debu setan di arke. Paham? Paham? Bu, perempuan itu Allah tutup dengan rasa dengan rasa Ku dikit guna misalnya lebar dari kantor, apa di selagor itu sampah, ceriki. Dikit mengkikir lagi, nah, kalau tak ngiding tang ceramah di beri, wah. Kula tanya sambian bini nak, kula tanya ke selaki, bini diseling orang, lebur apa tak lebur? Lebur apa tak lebur? Si tak jawab berarti lebur seling bini nak. Antara seling bini laki. Amin. Oh tanda dia po. Lebur apa tak lebur? Saya suruh aja, gua bisa susah kena. Orang kena serangan fajar ini dia. Lebur apa tak lebur? Bini diceling dengan laki bini mahram, lebur apa tak lebur? Suka apa tak suka sampean? Tak suka. Mangkan aja. Ngapa ya kiwe? WC. Alah koroko ke pal-pal ke WC tak mampu. Aku nyari kan. Kalian siapa ni? Ayah kerana kue kami pote, kita peteng aja. Ada aja kau. Tapi insyaAllah ibu saya gelak jubur mantar bung atunya akhirat. Tak apa-apa gelak sebelum ketawa itu dilarang. Gelak dulu mumpung ki mana mati tak bisa gelak. Saya gelak tak boleh malaikat. Hadirin, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Orang kalau masih hidup, kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril pernah berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah hidup. Kalau kamu mau berbuat kalau masih hidup. Isma syi'ta, hidup sesukamu, hidup semaumu. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu akan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali manusia semuanya mati, yang kekal abadi cuma Allah. Kullu man 'alaiha fan, semuanya bumi hancur. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, yang kekal cuma Allah. Kerjakan. Kalau kamu masih hidup, apa maumu kerjakan. Abajingah silakan, ibadah silakan, narkoba silakan, berjudi silakan, main slot silakan, nyabung silakan. Tapi ingat, fa innaka may, kamu akan saya ingat hadirin, kata para ulama di dalam syairnya, al-mautu anqarib kullu lahu minhu nasib. Semuanya kita yang bernapas pasti merasakan mati itu waktunya sangat dekat hadirin. Maka itu hati-hati, gunakan masa mudamu, gunakan kehidupanmu sebelum mati. Lala cai mainan ni benian kun akibat eman eman sayang saudara-saudara. Sampai dikatakan orang-orang yang ada di dalam kubur, mereka nanti di akhirat akan menyesal. Kenapa? Minta dibalikkan. Di dalam Al-Quran itu minta dihidupkan kembali agar bisa beramal soleh, agar bisa beramal soleh. Saya heran orang-orang yang hidupnya macam-macam. Kata malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup semaumu, tapi ingat kau akan mati. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintai Pak, siapa yang mau kau cintai. Sayangi apa yang ingin kau sayangi. Oh, saya sayang istri saya, silakan. Oh, saya sayang suami saya, silakan. Oh, saya sayang anak saya, silakan. Fa innaka mufariquhu. Pasti kamu akan berpisah, saudara-saudara. Pasti yakin sampean. Ngeleng kula tanya, sampean sebelum andi ring sepon apa punten? Sayang apa punten? Sayang. Kula tanya, ki apa lo enggak bisa semakin itunya? Abesa, hadirin. Pasti abe. Habib, saya cinta dengan artis Korea, silahkan. Habib, saya
cinta dengan pemain bola, silahkan. Habib, saya cinta dengan grup-grup band, silahkan. Fa innaka mufariqu. Tapi ingat, kau akan berpisah. Sebaik-baiknya kekasih adalah mencintai orang mencintai orang soleh. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, apa katanya? I'mal wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kalaku saya kalaku ibadah, kamu akan dibalas. Melakukan maksiat, kamu akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau bapak ibu ibadah di alam dunia, nanti ibu akan melihat balasannya dengan ridha Allah. Tapi kalau di dunia kerjaannya ninggalkan salat, maksiat, berjudi. Apalagi sekarang judi macam-macam, ada judi online, slot, macam-macam, hadirin semangkene kemaksiat. Akal lakuan ketiga ya. Pamayak manis pala daratin syarrai, bekal ngabes juga boleh sendiri Gusti Allah. Maka alhamdulillah ini haul daripada sahibul haul, ini peringatan untuk kita yang masih hidup. Pak, Bu, kidingaki mungkin badai umur sehingga ini keperingatan. Sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat orang yang sudah wafat. Sebab semuanya kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah dan akan kembali kepada semua yang bernafas, yang berdetak jantungnya akan merasakan yang namanya sakaratul. Di dalam kitab saudara-saudara Tuhfatul Mardiyah dijelaskan bahwasanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwasanya ma min yaumin illa wa malakul mauti yatasaffahu wujuhan nas khamsa marratin. Tidak lewat dari waktu-waktu kita, Bu, siang, pagi, sore, malam, tidak akan lewat waktu-waktu itu kecuali kita ini sudah dilihat 5 kali dalam sehari oleh malaikat maut. Tinggal nunggu kapan waktu kita, saudara-saudara. Maka itu di dalam kitab yang dijelaskan, suatu ketika Syekh Ibrahim bin Ziyad ra'a ahadan yabqi ala janazatin. Ada seorang yang dilihat oleh Syekh Ibrahim bin Ziyad menangis melihat jenazah. Nangis, ada orang mati nangis. Apa kata Ibrahim bin Ziyad? Fayaqulu lahu. Ibrahim bin Ziyad berkata kepada anak muda tersebut, abki ala nafsika ya akhi wa tarahham alaiha. Nangislah untuk dirimu sendiri wahai saudaraku, dan kasihanilah dirimu sendiri. Kenapa? Fa inna hadal mayyita qad naja min thalathin. Karena mayit jenazah yang barusan mati ini sudah terlepas dan selamat dari 3 perkara. Yang pertama, ra'a malakal mauti, sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, wadhaqa hararatal maut, merasakan perihnya, pedihnya, sakitnya sakaratul maut. Yang ketiga, wa umina min su'il khatimah, telah selamat dari su'ul khatimah. Bi khilafika anta, berbeda dengan kamu yang masih hidup. Kamu belum pernah melihat malaikat maut, kamu belum merasakan sakitnya sakaratul maut, kamu belum pernah selamat dari mati yang tidak baik. Maka itu saudara-saudara, di acara haul ini saya ingatkan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, waktu yang telah saya sampaikan 5 perkara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna aki segus-bagusnya, jadikan ini sebagai nasihat, jadikan ini sebagai pelajaran bahwa kita yang hidup pasti akan mati. Kita yang tua, saudara-saudara, sebelumnya pernah merasakan masamu. Kita yang kuat, saudara-saudara, nanti akan menjadi orang yang lemah. Maka alhamdulillah sahibul hajah Ustadz Abdul Halim sekeluarga ini menunjukkan bahwa dia anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dengan apa? Mengadakan acara, membacakan yasin, membacakan tahlil. Dia hadiahkan pahala itu untuk keluarganya atau orang tuanya yang telah wafat meninggal dunia. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, manfaat ini kepada holgi. Manfaat apa, Bit? Biasanya orang-orang Madura itu tidak terlepas dengan tahu? Oning, Pak. Tahu? Ben malam Jumat, anu cong, belen cecong meliaki anu cong, to apa, Bu? Anu arep ya, takut dikiring cinat, anu mau dia. Paham? Pertanyaan saya,
Anda tahu itu perintah dari siapa? Anda buat seperti itu, siapa yang nyuruh? Bengetua. Dalil ada iya, bengetua cuman. Dalil cuman saya bengetu. Mangka mon sampean Pak, andi anak untuk insyaallah deki anak saya bisa aja sakit dak orang-orang saya bade ham. Disebutkan saudara-saudara di dalam kitabnya Al-Imam Nawawi yang berjudul Syarhul Muhaddab. Beliau mengatakan yustahabbu ay yaqra'a indahu ay indal mayyit syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an kana afdal. Dianjurkan bahkan disunnahkan membaca sesuatu di sisi orang yang mati atau jenazah. Apa sesuatu apa? Sesuatu daripada Al-Qur'an. Mun tak bisa ngatamaki ya maca Al-Ikhlas. Kan karena Al-Ikhlas bagian sesuatu dari Al-Qur'an. Wa in khatamal Qur'an kana afdal. Lebih utama boleh mun sampai bisa khatamat. Makanya tadi dipimpin surat Yasin, dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Bede-bede pertanyaan, depa apa tak depa? Muncak orang Wahabi tak ada depa. Mardut sebenarnya Wahabi. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan amalan-amalan seperti itu. Bohong mereka saudara-saudara. Lihat di dalam kitab-kitab sahih, lihat di dalam kitab hadis-hadis sahih, baik sahih Muslim, sahih Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke pemakaman Uhud, Rasulullah mengatakan Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kamu wahai orang-orang Uhud. Semata perang Uhud. Fa ni'ma uqbaddar, alias bagus pemulihan. Assalamualaikum, salam kepadamu, keselamatan untukmu. Ini termasuk dua dari Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwa doa keselamatan untuk mereka yang wafat di perang Uhud itu menunjukkan bahwa doa itu, salam itu sampai kepada mereka yang telah wafat. Paham Pak? Ngeding Bu? Teti berberuah benih tak bagus, saya tak bagus. Orang sele nyale tanpa memiliki dasar ataupun landas. Paham sampai di sini? Alhamdulillah acara ini saudara-saudara walaupun malam diguyur hujan tidak jadi masalah. Karena ini semoga menjadi amal nanti di kemudian hari kita. Kalau kita wafat mudah-mudahan nanti juga dikirimkan Fatihah, dikirimkan surat Yasin, dikirimkan doa-doa agar kita menjadi orang yang lapang di alam kubur, terang di alam kubur. Karena dikatakan di dalam hadis al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan kaya Pak, awal pertama tempat di antara tempat-tempat akhirat. Fa idza naja minhu sahibuhu, apabila selamat orang yang ada dalam kubur itu dari siksa kubur, maka fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah. Tetapi wa man lam yanju anhu fama ba'dahu asyaddu minhu, apabila nanti orang kubur itu tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih susah dan lebih dahsyat lagi. Mudah-mudahan daripada sahibul haul yang pada malam hari ini dihauli, mudah-mudahan bun sateja bengasepona kau lebih pancenengan saat tinggal omor dan sepona keluargana dan semuanya daripada kaum muslimin, arwahul muslimin yang ada di dalam kubur jasadnya dan arwah-arwah mereka yang telah kembali kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang dijamin dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin, mudah-mudahan kalaban bulan Sya'ban nikah tua khusus ka uleban sambian malar muka bisa kun aki malam Ramadan kaangkuy ibadah. Amin. Kaangkuy masemak dekat Gusti Allah. Amin. Kaangkuy taqarrub dekat Gusti Allah. Amin. Ben malam muka kau uleban pancenengan paringi nak foto sesoleh ben soleha, abid abidah, hafid hafidah, sehafal Quran ngamalaki Quran. Amin.
Malar muka saya tak oleh cucu, saya berdiri kantong antar oleh cucu. Amin. Yang tidak belum perlu menikah, yang perempuan mudah-mudahan dapat pasangan laki-laki yang soleh. Amin. Saya andi bini, mantara bini boleh. Amin. Oh, enjo. Amin. Buta aku orang dina. Amin. Mantara bini boleh. Amin. Amin. Harus semua dah gua empit situ aja. Amin. Teh kata kok pocet. Malam muka selamat di dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan laki-laki di sini setia semuanya. Amin. 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 Surah amin lek ada suara na. Amin. Mantar selamat ke kampung kain tu. Amin. Mantar berkat ke kampung kain tu. Amin. Mantar bercerah kampung kain tu. Amin. Mantar setia rezeki saya barokah. Amin. Mantar setia orang selamat dunia akhirat. Amin. Mantar bisa ngundang boleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Mau sampai nanti rezeki ngundang boleh pak? Awas ya dong duit kok ya. Tidak mau geseran cuma juga kena. Tak apa. Mantar kalau ibu ngeding tang ceramah Andrea. Mantar ibu becek Amin. 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 Orang-orang kampung dina ale mantar RT nama cek jalan ni surbuhu lu kalau lebih sakit diri naik unta haram ke jam sakit teman-teman ki ontong ki udah muntua ada potong dengar kena benih apa tapi insyaallah mantar oleh barokah amin ya rabbal alamin.